Hello, this is Mila from PMP Nation. Di video kali ini saya akan membahas rangkuman dari PMBOK bahannya PMI untuk PMP exam mengenai Intro to Project Processes and Knowledge Areas. Di video-video berikutnya akan ada detail lebih lanjutnya tentang proses-proses dan knowledge area satu demi satu ya. Introduction to Project Processes. Ada 49 distinct processes. Ini menurut PMBOK. Setiap proses gets inputs and translates the inputs into outputs by using tools and techniques. Istilahnya ITO, ITTO. Ini ada gambarnya di sebelah kanan, contohnya, misalnya untuk develop project management plan, inputs-nya adalah project charter, outputs from other processes, EEFs, and OPAs. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa itu EEFs dan OPAs. Lalu tools and techniques. Contohnya adalah expert judgment, data gathering, interpersonal and team skills, and meetings. Dan contoh dari outputs adalah project management plan. Untuk proses develop project management plan. Di bullet ketiga, processes are linked by their outputs. They are not isolated from each other, and processes are often iterative. Maksudnya mereka prosesnya ini bisa dipakai berulang-ulang dan tidak ada sequence yang khusus. Jadi bisa dari satu proses ke proses berikutnya lalu balik lagi ke proses sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan iterative. And kita akan bahas atau kita bakal mendengar istilah ini lebih banyak lagi pas waktu belajar mengenai agile. Process groups can overlap, sequential completion is not mandatory, ini seperti yang saya udah bilang sebelumnya. Jadi proses dari satu ke yang berikutnya bisa lagi balik ke proses sebelumnya. Project process groups are not the same as project phases. A project can have multiple phases. Its phases follows every process group. Jadi ini ada perbedaan ya antara process group dan project phases. Ini singkatnya untuk project processes. Yang berikutnya kita mulai rangkuman untuk knowledge areas. Dimulai dari angka 4, ini sih mengikuti PMBOK aja karena project integration management itu adalah chapter 4 di buku PMBOK. So, knowledge areas ada 10. Ini rangkuman tabelnya diambil dari PMBOK Guide 6th edition, dimulai dari project integration management, project scope management, project schedule management, cost, quality, resource, communication, risk, procurement, stakeholder. Ini minta tolong dihafal benar-benar, mungkin bisa bikin mnemonic-nya atau saya sih lebih waktu belajar pertama kali saya ingat yang pertama adalah integrasi menyangkut keseluruhan kan. Yang berikutnya scope, schedule, cost. Itu 3 adalah biasa disebut dengan iron triangle. Jadi scope, schedule, cost udah kayak sepaket. Berikutnya quality. Quality, setelah itu resource. Mengenai resource pasti ada komunikasi dan ada risiko. Communication, risk. Lalu procurement dan stakeholder. Lebih ke arah tambahannya di akhir-akhir ya. Itu sih saya cara mengingatnya, tapi terserah masing-masing gimana yang gampang aja. Pokoknya ini harus diingat dan benar-benar dihafal di luar kepala urutannya. Di tengah sini, saya suka bikin ada pertanyaan. Ini pernah ada di PMP exam, walaupun mungkin nggak bakal ada di PMP exam teman-teman, tapi
bagus juga untuk diingat. Contohnya, what knowledge area produces project charter? Ini tricky kadang karena harus teliti project. Pas ditanya knowledge area adalah tabel yang kolom sebelah kiri kan. Kalau di atas adalah proses group. Ditanya project knowledge area mana yang produce project charter, project integration management, bukan initiating. Initiating itu adalah proses grupnya. Sama halnya dengan pertanyaan yang berikutnya, what knowledge area closes the project? Project integration management juga, bukan closing. Itu proses group. Kalau pertanyaannya, what process group closes the project? Baru jawabannya closing. Alright. What knowledge area prevents scope creep? Project scope management, bukan define scope. Okay? Itu prosesnya. Project A undergoes changes frequently and requires frequent meetings with stakeholders. What kind of project is Project A? Agile project. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Ada buku terpisah, e-book Agile Practice Guide dari PMI. Bagi teman-teman yang belum download, e-booknya harusnya available di PMI punya website, begitu teman-teman udah sign up jadi membernya PMI. Oke, yang berikutnya project scope management. Ini untuk make sure kalau project produces the deliverables through doing only the work required, not less, not more. Nggak kurang, nggak lebih, harus mengikuti scope management plan yang sudah disepakati di awal. Untuk agile atau sering juga disebut adaptive project, project ini are intended to respond to high levels of change and they need consistent stakeholder engagement. In agile adaptive projects, the scope is defined and redefined throughout the project. The scope will be decomposed into a set of requirements, often called product backlog. Jadi dua bullet ini adalah sedikit mengenai agile dan hubungannya dengan scope management. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai agile project. Knowledge area yang berikutnya adalah project schedule management. Ada dua key emerging practices that facilitate adaptive scheduling methods. Jadi ini lebih untuk agile project. Teman-teman akan sering dengar setiap kali saya bahas mengenai materi, loncat ke agile, ntar kadang ke waterfall lagi. Karena memang nanti di ujiannya sendiri pun dua konsep itu, dua project approaches itu benar-benar intertwine, jadi dicampur gitu. Jadi kita biasakan juga dalam materi pembahasannya, kita loncat-loncat, kadang agile, kadang waterfall. Yang ini mengenai schedule management. Untuk agile ada dua emerging practices. Iterative scheduling with a backlog, ini sering juga disebut rolling wave planning. Jadi it comes as you go along, as you plan the project, baru bikin schedule-nya. Jadi nggak langsung bikin satu schedule, udah tahu from start to finish. Kalau ini agile ya bagaimana besok. So bikin satu schedule for a phase or a time being, and then baru bikin lagi yang berikutnya, tahap demi tahap. Ada juga on-demand scheduling. Ini dipakai di Kanban. It does not rely on a schedule, but rather pulls work from a backlog as resources are available. Jadi ini istilahnya dalam project schedule management. Yang berikutnya project cost management. Tergantung dari project, ada project-project yang butuh tailor-made cost, dan ini tentunya akan berpengaruh pada cost estimation dan earned value management. Nanti akan ada video khusus untuk latihan earned value management, EVM, hitung-hitungan ya.
And again, kalau kita lihat tulisan kata tailor, itu banyak hubungannya dengan agile methodologies, artinya memang harus flexible, tailor-made. Dan ya itu sekilas mengenai cost management. Yang berikutnya, project quality management. Quality is the degree to which the characteristics of the product fulfill requirements. Quality ini nggak sama dengan grade. Grade means how high or low the technical requirements are, while quality means low or high requirements doesn't matter. Are we meeting them? Contohnya kayak telur. Telur kan ada grade A ya. Grade A itu ya, grade-nya itu adalah faktanya. Yang grade A itu kualitasnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kualitas itu lebih ke kita memenuhi syarat grade A tersebut atau enggak. Jadi itu bedanya. Failure of a product is a quality issue. Doesn't matter if it's a low or high grade product. Cost of quality. Cost of quality includes semua cost tentang yang berhubungan dengan preventing, inspecting, or correcting defects. Failure costs or costs of poor quality are generally categorized as internal, found by the project team, or external, found by the customer. Prevention is always preferred over inspection. The cost of preventing defects is far less than the cost of correcting defects after production. Okay. Ya, nanti teman-teman bisa baca ulang lagi, bisa feel free pause videonya atau screenshot. Nanti tetap saya akan tekankan lagi kalau memang ada poin-poin yang harus diingat. Contohnya seperti yang diwarnai merah di tengah ini. Implementation of continuous improvement can help organizations create a culture of quality awareness and commitment. Ini bersangkutan dengan quality management. Ada juga tentang audit. Auditing is one way of ensuring quality control. And some of the quality management methodologies, kita nggak akan bahas terlalu detail, nggak dibahas secara detail juga di PMBOK, tapi hanya disebut ada beberapa metode quality management lainnya di luar sana, seperti Plan, Do, Check, Act, PDCA, TQM, Total Quality Management, Six Sigma, and Lean Six Sigma. Ya, teman-teman pasti udah pernah dengar mengenai metode ini, tapi nggak begitu terlalu nggak muncul juga sih di examnya. Right, yang berikutnya project resource management. Resource ini bisa physical, equipment or materials, bisa juga human resources, orangnya. Nah, ada juga nanti dibahas mengenai self-organizing teams, ini menyangkut agile projects. Self-organizing teams ini bisa berjalan dengan sendirinya without central control. Ada sedikit point to remember here. In agile projects with a lot of changes, it would not be efficient to wait for the change committees or project managers' approval for every single change. Usually a threshold is set. So, benar juga kan, di kerjaan sehari-hari juga kalau memang nature project-nya itu banyak sekali perubahannya, ribet juga kan kalau setiap kali ada perubahan harus dieskalasi, minta approval. Jadi ada tim yang memang udah di-empower untuk bikin keputusan sendiri. Dan syaratnya adalah ada batasan yang udah ditentukan di awalnya. Oke, ini satu bullet point yang pertama saya belum baca. Make sure that the right resources will be available to the project at the right time and place. At the right time and place di garis bawah karena memang itu adalah inti dari resource management. Making sure that we have the right resources
at the right time and place. Okay. Bullet point yang terakhir, globalization, the scarcity of specialized skills, and the availability of communication technology have enabled virtual teams. Ini lagi sekarang ya, udah banyak semua meeting lewat Zoom, semenjak pandemi, virtual teams ini juga adalah konsep yang semakin ditekankan di PMP, terutama di era globalisasi ini. Oke, kita hampir di akhir session ini, masih ada 4 lagi yang kita akan bahas. Yang berikutnya adalah Project Communications Management. Ada pertanyaan nih, who needs to facilitate the flow of knowledge between stakeholders? Kerjaannya siapa? Tanggung jawabnya siapa? Project Manager. 2 major factors in tailoring project communications: physical location of team members, availability of certain communication technology. Balik lagi ke Agile Projects. Untuk Agile Projects, tentunya akan dibutuhkan komunikasi yang lebih lagi. Karena banyak hal yang berubah-ubah, banyak yang harus diupdate, jadi komunikasi pun harus lebih lagi. Right. Berikutnya adalah Project Risk Management. Ini banyak sekali istilahnya, tipe-tipe risk, bisa teman-teman pelajari sendiri. Yang perlu ditekankan adalah di sini, factors affecting risk management practices. Project size, budget, schedule, duration, project complexity. Project akan lebih kompleks tentunya untuk project-project yang berhubungan dengan innovation. Lalu yang berikutnya, project importance. Jadi ketiga hal ini mempengaruhi risiko sebuah project. Ada juga istilah known unknowns, atau disebut juga identified risk, dan unknown unknowns, emergent risk. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi, terutama pas belajar mengenai cost and budget. Karena beda budgetnya masing-masing untuk risk yang known unknowns dan yang unknown unknowns. Okay. Known unknowns, identified risk, adalah risk yang kita bisa prediksi. Misalnya dalam sebuah proyek konstruksi akan ada seenggaknya risk yang kita hubungkan dan kalau ada misalnya cuaca yang tidak mendukung. Kita nggak tahu kapan cuaca buruknya terjadi, tapi kita sudah prediksikan kalau itu ada sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Unknown unknowns benar-benar nggak bisa diprediksi, nggak bisa juga dibayangin. Mungkin contohnya pandemik. Siapa yang kepikiran 10 tahun yang lalu bakal ada pandemik besar di 2020. So, yeah, that's totally unknown. Jadi ada nanti berikutnya budget-budget tertentu yang berhubungan dengan risk-risk ini. Project can deal with emergent risk by developing project resilience. Apa itu project resilience? Strateginya budget and schedule contingency. Jadi ada cadangan budget and schedule. Flexible project processes, prosesnya flexible. Project teams-nya di empower. Balik lagi yang kita baru saja bahas mengenai self-organizing teams. Lalu ada juga kebutuhan untuk frequent reviews. Karena project yang resilience cenderung untuk mengalami perubahan yang banyak. Jadi harus banyak juga reviewnya. Oke, untuk risk yang lainnya bisa dibaca sendiri. Yang paling penting adalah yang known unknowns dan unknown unknowns itu sih. Oke. Project procurement management. Procurement berhubungan dengan jual beli atau memakai services dari third party.
Processes required to purchase or acquire products, services, or results from outside of the project team. New trend, global projects emphasize the planning and management of logistics and supply chain. Jadi ini yang berhubungan dengan vendor ya, procurement management. Yang terakhir adalah project stakeholder management. Stakeholder yang dimaksud bisa people, groups, or organizations, regulators, environmentalists, media, that could impact or be impacted by the project. Nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai cara meneliti stakeholders. Dari ekspektasi mereka, interest, impact, dan power. Nanti ada grid-nya. Kita bisa lihat stakeholder A ini misalnya interest-nya low atau high, tapi impact dan power-nya di project ini low atau high, dan bagaimana kita harus perlakukan stakeholders tersebut. Stakeholders need to be continuously engaged by communications. Ini keywordnya di sini ya teman-teman, makanya di bold. Stakeholders harus di-engage continuously. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, how often do we need to engage the stakeholders continuously? Okay. Alright, itu pembahasan rangkuman untuk processes dan knowledge areas. Yang berikutnya kita akan bahas rangkuman untuk project management overview. Until then, thank you.